Menurut ahli tafsir, ternyata sebelum Nabi Adam diturunkan, makhluk yang pertama kali mengisi bumi ini bernama Tabirun Nasar. Lantas sejenis apakah Tabirun Nasar dan bagaimana bentuknya? Menurut para ahli tafsir, saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah SWT menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat pula, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah berkata kepada Tabirun Nasar yang berbunyi, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila telah habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Maka unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut. Namun pola dan jangka waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi 1 butir per hari, kemudian semakin menipis, ia memakannya 1 biji per bulan. Takut akan kematian, sampai-sampai ia memakannya 1 tahun sekali. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastilah biji sawi itu tetap akan habis, dan akhirnya unggas Tabirun Nasar pun mati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda. Lalu Allah mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah. Namun golongan jin tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah pun mematikan jin itu. Setelah Allah SWT menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi, dan kemudian Allah mematikannya. Selanjutnya, Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti bintang yang keluar dari neraka. Kemudian, lahirlah dari pasangan makhluk tersebut sebuah anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Di langit yang pertama, Azazil pun tekun beribadah. Maka Allah menganugerahkan kepadanya sayap untuk bisa terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua, seraya beribadah selama 1000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit ia tempati untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam menurut kebanyakan ulama. Saat Azazil diangkat ke langit, di situ pula Allah menciptakan makhluk lain, yaitu Jannah yang berasal dari bangsa jin. Jannah mengisi bumi selama 20.000 tahun lamanya, hingga akhirkan anak cucu. Kemudian Jannah merasa sombong dan kufur, maka Allah SWT mematikan makhluk yang bernama Jannah tersebut. Kemudian sebagai pengganti Jannah, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama Banul Jannah atau Bananul Jannah. Banul Jannah mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu di atas langit, Azazil dan para malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan 1 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah mengabulkan permohonan Azazil itu. Kemudian turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan peribadatan di langit ke-6, Azazil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5, begitu seterusnya, hingga sampailah ia di langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil melihat betapa Bananul Jannah telah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Azazil memohon kepada Allah Ta'ala diturunkan ke bumi untuk memerangi dan membunuh Bananul Jannah. Ia melakukan permohonan yang berbunyi, "Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu." Kemudian Allah mengabulkan permohonan Azazil itu. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya membunuh semua jin dan menebar kebaikan di muka bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil merasa amat betah dan nyaman di muka bumi. Hingga ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal selamanya menempati bumi dan berbakti kepada Allah. Namun pada suatu waktu, Allah menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Allah berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surat Al-Baqarah di atas adalah Nabi Adam alaihi salam.
Ia akan menggantikan jin yang sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah di muka bumi. Singkat cerita, setelah mendengar itu, Azazil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi ini karena takut akan membuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mengetahui daripada makhluknya. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Kemudian Allah menyuruh Azazil dan para malaikat untuk menguji Adam alaihi salam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil Adam pun mampu menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi kepintaran Adam alaihi salam. Karena keutamaan Adam inilah, Allah menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam. Sontak para malaikat pun bersujud kepada Adam atas perintah Allah, kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dengan kesombongannya, Azazil mengatakan kepada Allah, "Aku lebih kuat dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah." Singkat cerita, setelah mendengar pengakuan Azazil, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya. Itulah tadi kisah singkat beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bumi ini. Namun kebenarannya hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmahnya saja untuk dijadikan pelajaran. Wallahu alam.